perasaan dia seperti apa nih? Urusan gue itu, masa perasaan dia gue yang ngatur, kan masing-masing aja gitu. Emang kenapa emang? Tapi kalau Densu sendiri gimana? Udah lihat mungkin respon dari Bang Farhat sendiri? Ya biasa aja. Tanggapannya gimana kok? Ya bisa aja. Biasa aja. Iya biasa aja. Tapi melihat isu kan semakin isu nih kok seperti apa sih antara? Iya, itu apalagi namanya harusnya diselesaikan dengan baik-baik, tapi jadinya panjang. Ya masing-masing akhirnya kan nanti jadi capek sendiri juga. Karena kan dari awal di tempat gue udah diselesaikan baik-baik. Cuma kalau jadi kayak begini, gue juga sebagai orang yang kebetulan mengawal dari awal jadi agak menyayangkan, itu aja sih. Densu, maaf nih ya kan sempat Benga bilang, aduh nih asal mulanya dari podcastnya Ko Densu nih, seperti apa nih jadi rame begini, nyangka nggak sih, kaget nggak sih? Ternyata malah jadi kayak seperti ini. Oh nggak nyangka, karena saya juga nggak nyangka akhirnya banyak yang akhirnya mencampuri dan kemudian akhirnya jadi kemana-mana. Dan saya lebih menyayangkan pihak Novi dan pihak Agus yang akhirnya harus jadi kayak orang yang berlawanan, karena kan mereka sama-sama niatnya dari awal baik. Agus juga dia niatnya juga baik, si Mbak Novi juga baik, dan akhirnya sekarang jadi kelihatannya ada dua kubu gitu kan. Dan hal seperti ini kan sangat disayangkan dan jadi tontonan yang kurang sedap di mata aja sih gitu. Sampai bahkan netizennya pun ya kok ikut-ikutan berseteru juga nih antara pihak si Novi dan si Agus, gimana nih kok tanggapannya? Ya itulah, ya siapa yang diuntungkan dalam hal kayak begini kan akhirnya cuma emosi sama ego doang yang dimenangkan gitu. Jadi kalau aku pribadi sih tinggal berharap lebih cepat beresnya aja sih, soalnya nggak bagus banget dilihatnya. Dengan melaporkan ke Novi sendiri terkait pencemaran nama baik. Iya nggak perlu sih menurut aku, karena semuanya bisa diselesaikan dengan lebih baik-baik aja sih. Ya Agus pasti punya alasan sendiri, dan alasan itu kan itu hak dia juga ya, tapi kalau menurut aku nggak perlu sih, bisa diselesaikan baik-baik aja sih sebenarnya. Kalau dari awal nggak ada begana begitu, aku pikir sekarang mungkin lebih adem aja sih, ya menurut aku ya. Terus lawyer juga jadi banyak yang bersaing nih, Ya. pada pengen pihak ngambil tempat gitu, gimana nih? Dimana Ada debat ada gimana? gula di situ semut datang, itu aja sih. Semua orang akan ngumpul di situ dan sah-sah aja meminta. Cuma kan yang harus dilihat yang dikorbankan itu siapa gitu loh. Dan ini kan masalah sebenarnya sederhana. Cuma masalah donasi, yang masalah donasi itu sudah bisa diselesaikan dengan baik-baik dari podcast saya, yang akhirnya berkembang jadi panjang lebar dan terlalu banyak yang mengintervensi, akhirnya jadi kemana-mana, jadi kayak bola liar gitu. Yang nanti yang rusak ya si Agus sama Novi, yang diadu-adu terus. Bener, kenapa Densu? Ada kayak mediasi gitu nggak sih kemungkinan antara? Iya, waktu itu saya mau mediasiin secara tertutup, nggak usah ada kamera-kamera. Nah kemudian waktu itu dari kedua belah pihak waktu saya hubungin sih udah kasih lampu hijau. Tapi karena ada intervensi lagi, jadi tidak terjadi. Nah kemudian intervensi itu saya sayangkan, karena sebenarnya itu kan bisa selesai dengan baik-baik dengan saya coba bicara. Cuma kadang-kadang kan kita juga tidak pernah duga kalau ada hal-hal yang mengejutkan lah. Ya, saya kan juga nggak mau menyalahkan kiri kanan, ya masing-masing punya hak mereka untuk bermain sebagai figur-figur di publiknya lah istilahnya. Cuman saya lebih memikirkan masa depan orang. Ya, maksudnya satu sudah dihujat dan makin terhujat. Dia sudah kehilangan penglihatan dan dihujat. Dia punya masa depan bagaimana? Yang satu niatnya membantu, akhirnya dilaporin polisi. Akhirnya dia juga jadi kecewa, ya kan? Nah akhirnya jadinya dua belah pihak yang sama-sama saling menolong ini, akhirnya jadi terpecah. Siapa yang untung kalau kayak begitu? Semua mah pinter kalau bicara. Saya begini, saya begitu, saya begini, saya begitu, saya begini, saya begitu. Lu mau nggak urus dia sampai tua? Liburan 100% seru. Belanja 100% ori. Belanja 100% ori. Kalau lu mau urus dia sampai tua, ya urus lah. Jadi kan
saya menyarankan yang menghujat untuk berhenti juga lah, stop. Terus saya berharap ada kasus lain yang bisa mengalihkan kasus ini karena capek banget melihatnya. Tapi kok dari statement pihak Ahmad Farhan sendiri katanya awalnya mau pengen mediasi tapi kamu sendiri yang bawa kamera gitu. Seperti apa sih? Jadi kalau menurut Bang Farhad itu saya luruskan, saya itu menghubungi pihaknya Agus memberitahu Farhad menghubungi saya. Saya bilang saya memberikan ruang mediasi dengan bantuan saya, tapi dengan persyaratan lu tidak boleh bawa kamera karena dia bawa kamera. Novi pun tidak boleh bawa kamera. Yang ada kamera cuma kamera dari saya dan bukan untuk saya siarkan. Kalau kalian terjadi kesepakatan, hasil daripada kamera itu kalian boleh ambil untuk kepentingan kalian untuk dipublikasi, terjadilah kesepakatan. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, maka saya tidak akan memberikan file itu dan saya pun tidak akan menayangkannya. Karena saya tidak mencari keuntungan apa-apa dari exposure itu, saya bilang. Saya pribadi maunya begitu. Cuman awalnya dia berkeberatan, tapi akhirnya dia oke. Terus dia bilang begana begini. Ya menurut saya terlalu drama, too much. Sempat marah sama saya karena saya komen masalah itu, karena menurut saya omongannya dia nggak benar gitu. Saya kan ngomong bukan mau saya siarkan dan tidak ada yang boleh menyiarkan itu kesepakatan yang saya mau buat antara kedua belah pihak karena saya dari awal supaya mereka terjadi perdamaian dan mereka bisa selesai baik-baik tanpa ada campur tangan pihak ketiga gitu loh. Tapi ya masing-masing kan punya hak bicara ya. Cuman saya sangat menyayangkan tidak dipikirkan kebaikan untuk orang ini. Itu laporan polisi panjang. Terus saya berharap ada kasus lain yang bisa mengalihkan kasus ini karena capek banget melihatnya. Tapi kok dari statement pihak